Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, santet kembang ambien, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya, santet kembang ambien. Pernikahan yang seharusnya membawa kepada persatuan antar dua keluarga malah menjadi sebuah perpecahan antara keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Ikrar langsung menodong berbagai pertanyaan ke arah Romi seusai acara tersebut. Siapa tamu-tamu itu, ha? Romi tidak menjawab. Ia hanya bisa terdiam sambil menatap ke arah keluarganya yang sedang duduk di sofa rumah Nindya. Mas Ikrar, ada apa ini? Tanya Nindya. Nindya, kamu tahu kan, laki ini bukan orang baik, jelas Ikrar. Nindya langsung menghalangi Ikrar yang berupaya ingin tahu akan para tamu misterius itu. Namun Ikrar tidak menyerah. Ia terus melontarkan banyak pertanyaan agar Romi mau menjawab sejujur-jujurnya terkait para tamu misterius itu. Tidak berapa lama kemudian, setelah melewati perdebatan antara Ikrar dan Nindya, Romi pun langsung menjawab pertanyaan Ikrar. Mereka adalah teman-teman bapakku, jelas Romi. Apa kamu yakin mereka adalah manusia? Tanya Ikrar. Mereka memang manusia, anak kecil itu saja yang gila. Mana ada setan ikut serta dalam pernikahan manusia, jelas Romi. Ikrar pun langsung memanggil Ibu Suminah yang kebetulan sedang berada di dalam kamar. Ibu Suminah pun keluar dari kamar dengan langkah yang sedikit gugup, karena ada rasa ketakutan sendiri manakala melihat wajah Romi yang mirip seperti pelaku yang menyantet adiknya. Wajahmu mirip seperti Cokro. Apakah kamu cucunya? Tanya Ibu Suminah. Tiba-tiba bapak dari Romi langsung mendekati mereka berempat yang sedang berdebat. Cokro itu bapakku. Ada apa dengan bapakku, ha? Jelas Pak Ageng, bapak dari Romi. Ibu Suminah menatap Pak Ageng dari ujung kaki hingga ke ujung rambut dengan tatapan yang tidak biasa. Kamu tahu apa dosa terbesar bapakmu yang dia perbuat semasa hidupnya? Tanya Ibu Suminah. Pak Ageng tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Suminah. Ia hanya mencoba melindungi anaknya yang sedang dipojokkan oleh keluarga Nindya. Dosa besar yang dilakukan oleh Cokro hanyalah satu. Dia telah melakukan pembunuhan berantai tanpa menyentuh. Ikrar mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ibu Suminah terkait pembunuhan berantai tanpa menyentuh itu. Kalimat itu bisa disederhanakan sebagai santet. Mendengar hal itu, Pak Ajis pun berusaha menghentikan perdebatan publik mereka yang secara terang-terangan membuka aib keluarga. Bu, sudah, jangan dibahas. Itu masa lalu, jelas Pak Ajis. Diam kok Ajis. Jika kamu tidak menyetujui lamaran itu, mana mungkin jagat peteng akan tercipta. Semua ini memang berawal dari orang tua yang hanya mengikuti ego anaknya, jelas Bu Suminah dengan nada yang sedikit menggertak. Akhirnya pertikaian itu pun berhasil diselesaikan dengan cara baik-baik setelah Pak Sastro, anak ke-9 dari Ibu Suminah, menghampiri mereka semua. Bu, tolong selesaikan dengan kepala dingin. Kita baru saja mempersatukan antar dua keluarga yang berbeda. Jika memang akan terus seperti ini, yang ada malah perpecahan, jelas Pak Sastro. Ibu Suminah pun segera meninggalkan mereka semua dengan perasaan yang masih sedikit kesal. Dan akhirnya, Pak Sastro pun mampu meredam amarah dari kedua belah pihak. Setelah pertengkaran usai, akhirnya pihak keluarga Romi pun pulang terlebih dahulu. Kebetulan saat itu Romi tinggal bersama keluarga Nindya. Hal ini merupakan permintaan khusus dari keluarga Nindya itu sendiri, agar tidak terciptanya pandangan-pandangan buruk terkait permasalahan tersebut. Beberapa hari setelah menikah, ada kejadian aneh yang terjadi dalam diri Romi. Entah mengapa,
Romi seringkali mondar-mandir tepat di depan kamar Pak Ajis. Karena kebetulan Pak Ajis dan Ibu Sutini sedang tidak ada di rumah. Otomatis kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini pun kosong tak bertuan. Saat itu, Nindya selalu memergoki Romi yang seringkali bolak-balik ke kamar orang tuanya. Setelah ditanya, "Mas, cari apa?" Enggak cari apa-apa. Mas cuman mau lihat amben atau tempat tidur bapakmu aja." "Emang kenapa ambennya?" "Enggak apa-apa, cuman itu bagus aja kok." Saat itu Nindya belum terlalu paham maksud dari Romi. Karena memang amben atau tempat tidur milik Pak Ajis dan Ibu Sutini sangat bagus dan klasik. Hingga akhirnya Romi kembali masuk ke dalam kamar milik Pak Ajis dan Ibu Sutini sambil membawa sesuatu. Hal ini diketahui ketika Nindya memergoki Romi sedang menaruh sesuatu tepat di bawah bagian amben. Dan semenjak saat itu, Romi tidak pernah masuk lagi ke dalam kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini. Entah karena perbuatan Romi memang sudah kepergok Nindya, atau memang dirinya telah sukses melakukan rencana dari keluarganya sendiri. Dan tepat di keesokan harinya, Romi izin pulang ke rumah. Romi izin pulang karena ada sesuatu yang harus ia lakukan terhadap bisnis di keluarganya. Saat yang bersamaan, Nindya juga tidak bisa ikut karena ia harus bekerja. Akhirnya, Romi pun pulang sendirian. Awal-awal kepulangan Romi, keluarga Nindya tidak curiga. Hanya saja Ibu Suminah dan Ikrar merasa ada yang berbeda dengan tingkah Romi. Karena status dari Romi sendiri adalah pengantin baru. Mengapa kepentingan bisnis lebih jauh penting dibandingkan dengan kepentingan keluarganya sendiri? Terlebih lagi, sesuatu yang biasa dilakukan oleh pengantin baru adalah bulan madu. Namun, selama beberapa hari setelah menikah, keduanya tidak ada rencana apapun untuk melakukan perjalanan bulan madu. Dan tepat di 7 hari setelah pernikahan keduanya digelar, kejadian yang aneh benar-benar terjadi secara cepat. Ketika Pak Ajis dan Ibu Sutini pulang dari sawah, Pak Ajis seringkali mengeluh kepada istrinya terkait tubuhnya yang tiba-tiba sakit tak karuan, mulai dari bagian kaki, pinggang, leher, dan terakhir merambat ke bagian saraf. Sudah banyak obat dan jamu tradisional yang diminum oleh Pak Ajis, namun Pak Ajis tidak kunjung sembuh. Hingga akhirnya Pak Ajis dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di rumah sakit, Pak Ajis diperiksa dan diambil sampel darahnya. Namun setelah dicek, anehnya dokter tidak bisa menemukan penyakit yang diderita oleh Pak Ajis. Dokter bilang kalau Pak Ajis kecapean dan perlu istirahat yang cukup. Karena tidak ada hasil sama sekali, akhirnya Pak Ajis pun dibawa pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Ajis didatangi oleh Ikrar dan juga Pak Sastro. Mereka berdua mengisyaratkan kepada Pak Ajis untuk memanggil Pak Arianto yang berasal dari Cirebon. Namun Pak Ajis menolak. Ia sendiri tidak mau merepoti orang jauh, apalagi Pak Arianto yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Karena Pak Ajis tidak kunjung sembuh, akhirnya Ikrar mulai menyadari suatu keanehan yang terjadi dalam diri Pak Ajis. "Mas, Romi belum datang ya?" tanya Ikrar. "Belum, Krar. Dia masih di tempat keluarganya." "Kok bisa ya? Mertuanya lagi sakit tapi dia malah ngurusin bisnis keluarganya." Nggak boleh gitu, Krar. Udah biarin." Akhirnya Ikrar pun mencari cara agar dirinya bisa menyembuhkan Pak Ajis. Malam harinya, tepat di saat Pak Ajis sudah tertidur, tiba-tiba Nindya bermimpi aneh. Ia bermimpi melihat bapaknya sedang diikat di amben atau diikat di tempat tidur, dengan posisi bagian tangan dan juga kaki dirantai di amben tersebut. Lalu ada 3 sosok hitam yang menyiksa Pak Ajis dengan menggunakan cambuk hingga membuat seluruh tubuhnya terluka dan mengeluarkan darah. Karena mimpi buruk tersebut, akhirnya Nindya terbangun. Ia kemudian langsung teringat dengan bapaknya yang sedang sakit aneh. Mula-mula Nindya keluar dari kamarnya. Ia memberanikan diri untuk mengintip bapaknya yang berada di dalam kamar lewat lubang kunci pintu rumahnya. Setelah Nindya mengintip, ternyata
ia melihat secara jelas 3 sosok itu sedang berdiri di dekat Pak Ajis. Ketiga sosok itu seperti menunggu detik-detik kematian Pak Ajis karena penyakitnya yang semakin hari semakin tak kunjung sembuh. Alhasil, Nindya pun langsung membuka pintu kamar. Namun saat dirinya hendak masuk, tiba-tiba Ibu Sutini langsung terbangun dari tidurnya. "Kenapa, Dek? Ada apa?" "Bapak, Bu, tadi aku mimpi buruk tentang Bapak." "Emang Bapak kenapa?" Ibu Sutini pun membawa Nindya pergi ke ruang tamu. Malam itu mereka berdua berbicara tentang mimpi buruk Nindya yang sangat aneh. "Tadi Nindya mimpi kalau Bapak lagi diikat pakai rantai. Terus ada 3 sosok hitam berdiri di dekat Bapak sambil mencambuk seluruh tubuh Bapak. Karena mimpi itu Nindya langsung terbangun." "Astagfirullah, kamu dalam keadaan sadar kan?" Pertanyaan Ibu Sutini membuat Nindya terkejut. Pasalnya Nindya di mata Ibu Sutini sedang terikat oleh sesuatu, sehingga letak kepeduliannya terhadap kedua orang tua sangatlah minim. "Nindya sadar kok, Bu." "Alhamdulillah, Nak. Bapak barusan masuk rumah sakit. Kamu sibuk kerja. Ibu, nenek, dan Ikrar yang mengurusi Bapak. Kamu itu seperti orang linglung." Mendengar hal itu, Nindya langsung kaget. Berarti selama ini Nindya sudah diikat oleh sesuatu, sampai-sampai ia sendiri lupa terhadap keluarganya. "Ya sudah, Nak. Masuk kamar lagi. Istirahat kembali ya," ucap Bu Sutini. Akhirnya Nindya pun masuk ke kamar lagi. Bersamaan dengan itu, Ibu Sutini merasa lega. Ternyata anaknya sudah sedikit sadar dan sudah sedikit peduli dengan apa yang dilakukan olehnya terhadap kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Ibu Sutini tidak berangkat ke sawah. Ia lebih memilih untuk menjaga Pak Ajis yang masih sakit. Awalnya Nindya juga ingin tidak berangkat kerja, namun atas saran dari ibunya, Nindya tetap berangkat kerja. Entah mengapa selama Nindya bekerja, ia tidak ingat kalau dirinya telah memiliki suami, yaitu Romi. Dan sampai saat itu juga, Romi belum ada kabar sama sekali. Sampai-sampai teman-teman di tempat kerjaannya selalu menanyakan tentang suaminya yang tidak pernah mengantarkan Nindya lagi untuk berangkat bekerja. Namun tepat di siang hari, Pak Ajis mulai kambuh. Ia merasa kesakitan di bagian perutnya, seperti ada sesuatu yang mencambuk perutnya. Ibu Sutini yang panik, ia pun langsung memanggil ibunya, Ibu Suminah, dan juga Ikrar. Sampai akhirnya ketika mereka datang, kondisi Pak Ajis sudah kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Para keluarga pun langsung bingung saat itu. Ikrar langsung menghubungi Pak Arianto yang berasal dari Cirebon untuk segera datang ke tempat Pak Ajis. Pak Arianto yang mendengar kabar itu langsung terkejut. Ia sedikit kecewa dengan penanganan keluarga Pak Ajis karena tidak menghubunginya jauh-jauh hari. Hal ini dikarenakan jika santet yang menyerang tubuh Pak Ajis sudah berada di ujung tenggorokan, dengan artian Pak Ajis sulit diselamatkan. Alhasil hari itu juga Pak Arianto berangkat menuju Jawa Tengah, tempat Pak Ajis berada. Pak Arianto berangkat bersama dengan keluarga besar dari Cirebon lainnya, menggunakan mobil pribadi milik salah satu saudaranya. Karena memang perjalanan agak jauh, jadi Pak Arianto mencoba untuk membentengi tubuh Pak Ajis dari kejauhan. Selama dalam perjalanan, Pak Arianto selalu memilin-milin tasbih miliknya sembari mengucapkan lafaz La haula wala quwwata illa billah. Pak Arianto terus-menerus mengucapkan kalimat itu hingga dirinya memejamkan kedua matanya. Pak Arianto mencoba untuk membentengi tubuh Pak Ajis dari kejauhan. Namun, ketika Pak Arianto membentengi tubuh Pak Ajis, tiba-tiba ada 3 sosok makhluk berwarna hitam mendatangi Pak Arianto dalam terawangannya terhadap Pak Ajis. 3 sosok itu mendatangi Pak Arianto sambil membawa cambuk di tangan kanannya masing-masing. Sosok itu mengatakan sesuatu hal yang mengerikan. Mereka berkata secara bersamaan, "Ojo melok-melok, iki udah urusanmu. Jangan ikut-ikutan, ini bukan urusanmu." Sontak saja Pak Arianto langsung terbangun. Ia kemudian merasa mual dan ingin muntah saat itu juga.
Kebetulan istri dari Pak Arianto dengan cepat memberikan kantong kresek. Dan akhirnya Pak Arianto muntah saat itu juga. Banyak anggota keluarga yang merasa aneh dengan hal tersebut, karena mereka semua baru kali ini melihat Pak Arianto mabuk kendaraan. Namun saat itu Pak Arianto tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Ia pun kemudian menyuruh kepada si sopir untuk mempercepat laju mobilnya karena ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi kepada Pak Ajis. Dan benar saja, saat Pak Arianto memasuki perbatasan antara Cirebon dan Jawa Tengah, Pak Ajis dikabarkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Secara bersamaan keluarga Pak Ajis segera mengambil langkah penting. Dan benar saja. Dan saat mereka ingin membawa Pak Ajis untuk menuju ke rumah sakit, hal yang tidak terduga benar-benar terjadi. Pak Ajis meninggal dunia tepat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita kematian Pak Ajis ini membuat seluruh keluarga terpukul. Pasalnya mereka merasa menyesal karena telat menangani hal ini. Dan secara bersamaan, Ikrar pun langsung mengabarkan kepada Pak Arianto, "Pak, Mas Ajis sudah meninggal." Meninggal? Mendengar kabar itu Pak Arianto tidak bisa berkata apa-apa. Ia baru saja berada di daerah Tegal saat itu, dan kondisi jalanan macet karena ada perbaikan jalan. Lalu tidak lupa pula Ikrar langsung mengabarkan hal ini kepada Nindya yang masih bekerja. Nindya yang tiba-tiba ditelepon oleh Ikrar langsung diberi kabar bahwa Pak Haji sudah meninggal. Nindya yang diberitahu kabar yang kurang mengenakan akan bapaknya yang sudah meninggal, ia pun langsung menangis histeris. Nindya tidak percaya bahwa mimpinya kemarin malam ternyata berpengaruh buruk pada bapaknya sendiri. Dan saat itu juga, pihak keluarga masih mencari tahu penyebab kematian dari Pak Haji sendiri. Tepat di saat Pak Arianto telah tiba di rumah Pak Haji, jenazah Pak Ajis pun akhirnya sudah berada di dalam rumah. Pak Arianto pun akhirnya mendekati ke jenazah Pak Ajis saat itu. Ia kemudian menemukan sesuatu yang tepatnya berada di pinggiran punggung jenazah Pak Ajis. Pak Arianto pun langsung memanggil Ikrar dan mengatakan sesuatu kepada Ikrar. "Selepas jenazah ini dimakamkan, tolong bersihkan amben milik Pak Ajis," pinta Pak Arianto. "Baik, Pak." Keadaan rumah saat itu masih sedikit kacau. Para tetangga mulai berbisik-bisik mengenai kematian aneh yang menimpa kepada Pak Ajis. Akhirnya jenazah Pak Ajis pun dimakamkan tepat di sebuah desa yang lokasinya dirahasiakan. Setelah pemakaman selesai, mereka semua pun kembali ke rumahnya masing-masing. Nindya dan juga Ibu Sutini masih menangis karena belum menerima secara penuh akan kematian yang terjadi kepada Pak Ajis. Bersamaan dengan itu, hal yang menjadi pertanyaan oleh Pak Arianto hanyalah satu. Di manakah keluarga Romi saat Pak Ajis meninggal dunia? Seluruh keluarganya tidak ada yang menjawab. Ikrar hanya terdiam. Nindya tidak bisa menjawab. Ibu Sutini hanya membisu, dan akhirnya Pak Arianto pun menanyakan hal ini kepada ibunya sendiri, yaitu Bu Suminah. Saat itu Bu Suminah hanya terdiam. Kedua tangannya bergetar hebat seperti ada rasa ketakutan besar yang akan dihadapi oleh dirinya sendiri. "Bu, apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Suminah menatap wajah anak bungsunya dengan wajah khawatir. Kedua tangannya memegangi wajah Pak Arianto. Secara bersamaan, Pak Arianto pun memegangi tangan ibunya yang sudah bergetar hebat. Tiba-tiba, air mata Ibu Suminah menetes. "Bu, Ibu kenapa? Jangan sampai ada yang mati lagi." "Siapa yang akan mati, Bu?" "Apa salah keluarga kita, Dong?" Dong adalah sebutan untuk anak laki-laki. Pak Arianto mencoba menenangkan Ibu Suminah dengan menuntunnya membaca istighfar dan memperlancar pernafasan Ibu Suminah yang sudah memberat. "Ibu takut, Dong. Ibu takut apa? Ibu takut akan ada korban yang berjatuhan lagi." "Insya Allah, Bu, gak ada yang mati lagi." "Kamu belum tahu, Dong. Santet adalah ujian terbesar keluarga kita secara turun-temurun. Keluarga kita ditumpaskan oleh santet." Mendengar perkataan ibunya, Pak Arianto hanya bisa terdiam. Ia tahu penderitaan yang dialami oleh ibunya ternyata sudah sangat lama.
Luka lamanya ternyata belum sembuh. Adik kesayangannya yaitu Suryo ternyata masih menjadi alasan terkuat di mana lukanya belum bisa disembuhkan. Atas kematian adiknya itu, Ibu Suminah menjadi takut jika suatu saat santet jenis lain akan menyerang keturunannya. Dan benar saja. Kali ini santet mematikan kembali menyerang dan bahkan membunuh menantunya sendiri yaitu Pak Ajis. Atas kematian adiknya itu, Ibu Suminah menjadi takut jika suatu saat santet jenis lain akan menyerang keturunannya. Ketika Ikrar mengecek bagian amben milik Pak Ajis, ternyata di bagian ambennya ada sesuatu. Ikrar pun langsung berteriak memanggil-manggil nama Pak Arianto. Pak, sini Pak. Pak Arianto dengan cepat langsung menuju ke arah Ikrar yang sudah berada di kamar Pak Ajis. Saat Pak Arianto sudah masuk kamar, Ikrar langsung menunjukkan sesuatu kepada Pak Arianto. Pak, ini apaan Pak? Tanya Ikrar sambil menunjukkan sebuah kain putih. Pak Arianto pun menyuruh kepada Ikrar untuk kembali meletakkan benda itu. Siapa tahu energi yang berada di dalamnya masih ada dan bisa menyerang orang yang memegangnya. Akhirnya Pak Arianto pun menyuruh kepada Ikrar untuk mundur sejenak. Setelah Ikrar mundur beberapa langkah, Pak Arianto pun secara perlahan membuka kain putih tersebut. Setelah dibuka, ternyata kain itu berisi sebuah paku dan juga lemah layat atau tanah kuburan. Secara bersamaan, Ibu Suminah yang melihat hal itu langsung terjatuh dan menangis seketika. Sontak saja suasana menjadi sangat kacau. Ibu Suminah pun berteriak seperti orang kesetanan dan menyuruh Pak Arianto untuk membuang bungkusan kain itu. Bu Suminah seperti mengingat sesuatu, manakala dirinya melihat sebuah kain yang berisi paku. Mungkin Bu Suminah masih mengingat akan adiknya yaitu Suryo. Suryo yang pernah diserang oleh jenis santet dengan buhul yang sama, yaitu paku. Pak Arianto menyuruh kepada yang lainnya untuk menenangkan ibunya. Ia ingin mencari tahu siapa pelaku di balik penyerangan ini. Pak Arianto menutup kamar dan mencoba fokus untuk mencari tahu. Secara bersamaan ketika dirinya sedang menerawang benda tersebut, tiba-tiba dirinya masuk ke dalam sebuah tempat yang tidak bertuan. Tempat tersebut ternyata adalah sebuah tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Dan di hadapannya sudah ada seorang yang sedang berdiri sambil dikelilingi 3 sosok berwarna hitam sambil membawa cambuk. Orang itu akhirnya berkata sesuatu kepada Pak Arianto. Ojo melok-melok urusanku. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan kepada keluargaku? Pertanyaan Pak Arianto pun membuat orang itu tertawa kencang. Secara bersamaan ia menunjukkan dirinya sendiri kepada Pak Arianto. Aku Darmain. Darmain? Pak Arianto pun tidak mengenal siapa Darmain sebenarnya. Lalu orang asing itu pun menunjuk kepada sesuatu yang ada di bagian sampingnya. Itu ibumu kan? Tanya seseorang yang menyebut dirinya sebagai Darmain. Pak Arianto dengan jelas melihat ibunya yaitu Bu Suminah sedang dicambuk oleh 3 sosok yang tadi berada tepat di hadapannya. Pak Arianto pun marah besar. Namun sebelum dia bergerak, tiba-tiba ada kobaran api yang mengelilinginya. Dan ternyata di sekelilinginya sudah ada mayat-mayat lain yang kebetulan sudah menjadi korban dari santet terdahulu. Mereka semua diikat di sebuah tiang. Dan mereka semua antara lain adalah Pak Suryo, Bu Marsina, Karyo, Atmojo, dan Pak Ajis. Astagfirullah. Mereka semua adalah korban dari santet yang sudah meninggal. Kini hanya tersisa Bu Suminah yang masih disiksa oleh ketiga sosok itu. Pak Arianto mencoba mendekati Bu Suminah namun dirinya tidak mampu melangkah lebih dalam. Dan akhirnya orang yang bernama Darmain itu memberi sebuah peringatan kepada Pak Arianto bahwa dirinya tidak boleh ikut campur. Namun Pak Arianto dengan tegas akan menghentikan kutukan santet turun-temurun ini agar seluruh keluarganya bisa diselamatkan di masa yang akan datang. Secara bersamaan mereka yang berada di sekitaran Pak Arianto kini berubah menjadi puluhan pocong yang mengelilingi Pak Arianto. Pak Arianto saat itu hanya membaca 3 buah bacaan, 1 syahadat, 2 sholawat, dan 3 la haula wala quwata illa billah. Dengan seketika puluhan sosok pocong itu terbakar. Bersamaan dengan itu Darmain langsung menghilang. Kini yang berada di hadapannya sekarang adalah seorang Romi.
Dan akhirnya Pak Arianto pun bisa menyimpulkan dengan jelas bahwa Romi adalah jembatan dari penyerangan santet yang menyerang keluarga Pak Ajis. Dan entah bagaimana Pak Arianto pun bisa berhasil keluar setelah menembus sebuah dimensi yang tidak ia ketahui. Percayalah, itu adalah suatu kelebihan yang memang dimiliki oleh orang-orang tertentu hingga bisa mengetahui siapa pelaku dari penyerangan tersebut. Singkat cerita, seluruh keluarga pun dikumpulkan. Dalam perkumpulan keluarga tersebut, akhirnya hanya Ibu Suminah yang berani menyuarakan keresahannya. Bu Suminah meyakini bahwa pelaku dari kematian Pak Ajis adalah keluarga Romi, di mana Romi sebagai perantara untuk membalaskan dendam 27 tahun lalu sejak kematian kakeknya, yaitu Pak Cokro. Hal ini didukung oleh Pak Arianto yang secara kebetulan mengetahui hal tersebut. Lalu dengan tegas Pak Arianto juga meminta kepada Nindya untuk menceraikan Romi agar ikatan mereka terputus. Dengan begitu, serangan-serangan berikutnya tidak akan pernah datang lagi. Ikrar merasa tidak terima akan kematian kakaknya itu. Ia pun berencana untuk mengembalikan santet tersebut tepat ke keluarga Romi. Namun Pak Arianto melarang tindakan Ikrar, karena hal itu bisa menyulutkan api peperangan antara kedua pihak keluarga, yaitu keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Dan akhirnya, seluruh keluarga pun dilarang untuk mendekati Romi karena memang Romi sendiri adalah petaka dari kelanjutan santet berikutnya. Semenjak saat itu, Romi tidak pernah kembali lagi ke rumah Nindya. Terakhir kalinya ia ingin bertemu Nindya dengan alasan minta rujuk, namun Nindya menolak hal itu. Dan secara kebetulan, Darmain telah hadir kembali ke keluarga Pak Cokro untuk membalaskan dendam tuanya yang sudah terbunuh. Akan tetapi dengan sadar akan ancaman tersebut, Pak Arianto segera memasang pagar goib di sekitaran rumah Pak Ajis. Sampai-sampai Bu Suminah pun disuruh untuk pindah ke rumah Ibu Sutini karena untuk menghindari serangan santet berikutnya. Dan semoga kisah dari keluarga Mas Wira bisa memberikan banyak pelajaran terkait hal-hal yang berkaitan dengan santet. Dan yang pasti, kita mesti berhati-hati terkhusus untuk para wanita ketika diajak menikah terhadap orang yang belum jelas seluk-beluk keluarganya. Karena dengan mengetahui seluk-beluk keluarganya, kita juga bisa mengetahui karakter dari anak-anaknya. Tidak seperti Romi, menantu yang menyantet mertuanya. Dan kisah ini selesai. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di Tony FS. Sampai jumpa di kisah lainnya.